aja nih yang kangen sama teka-teki dari tim Pintar? Nah, kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kamu udah siap kan? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada kejadian pembunuhan yang terjadi di suatu sekolah, guys. Korbannya adalah Adil dan dia tewas karena ada yang sengaja membunuhnya di kelas. Pak Guru menemukan dia tergeletak di kelas dengan darah yang cukup banyak. Pak Guru langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Adil. Pak polisi datang dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi, Pak?" Pak Guru berkata, "Sebelumnya aku mengajar di kelas sebelah, yaitu kelas 10 IPA. Saat waktu pelajaran selesai, aku langsung berjalan ke kantin untuk makan, tapi pas melewati kelas IPS, aku melihat ada Adil yang tergeletak di lantai. Karena merasa ada yang janggal, Pak polisi langsung mencari clue yang ada di mayatnya. Dan Pak Guru langsung mengumpulkan beberapa orang yang berteman dengan Adil. Yang pertama ada Silvi. Dia bilang, "Aku memang teman sekelasnya Adil, tapi aku gak begitu akrab sama dia, karena aku gak suka main sama laki-laki. Adil juga terkenal karena suka jahil di kelas, Pak. Makanya aku jadi males berteman sama dia." Yang kedua ada Ibnu. Dia mengatakan, "Aku berteman sama Adil udah dari zaman SD, Pak. Bahkan tempat minum kita sama. Aku pun merasa sedih saat dengar kabar kalau dia telah tiada. Dan aku punya banyak kenangan sama dia dari kecil. Semoga pembunuhnya bisa cepat ketemu ya, Pak." Dan yang terakhir ada Mang Iwan. Dia bilang, "Saya tukang bersih-bersih di sekolah ini. Dan sewaktu pagi saya ke kelas ini sama sekali nggak ada orang dan semuanya aman-aman aja. Makanya dari tadi saya bingung kenapa bisa ada yang tega membunuh Adil." Karena dirasa cukup dengan penjelasan para tersangka, Pak polisi langsung mengetahui siapa yang telah membunuh Adil. Nah, kalian bisa tebak nggak nih siapakah tersangka yang dimaksud Pak polisi? Langsung aja aku hitung waktunya dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi yang merupakan pembunuhnya adalah Ibnu, guys. Karena kalau kalian perhatikan, dia bilang dia punya tempat minum yang sama dengan Adil. Dan pas tadi di dekat tubuhnya ada tempat minum yang sudah pecah yang mirip dengan punya Adil ya. Dan juga terdapat banyak darah tuh. Udah pasti pembunuhnya adalah Ibnu. Hayo, siapa aja yang tebakannya benar? Wah, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Saat tengah malam, Farhan ditemukan tewas di kamarnya. Dia tewas karena ada sebuah luka tikam yang ada di punggungnya. Keesokan hari, detektif datang untuk mengidentifikasi tempat kejadian dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang tinggal di rumah itu. Yang pertama ada Syahril. Dia bilang, "Semalam aku nginep di rumah temanku dan jadi aku baru pulang tadi pagi. Karena panik, aku bantu ibuku buat nelpon Pak polisi dan detektif untuk mencari tahu siapa yang tega membunuh Farhan. Jujur aku merasa kehilangan banget, Pak." Yang kedua ada Fitri. Dia bilang, "Semalam juga aku pulang telat, Pak, karena semalam aku main bulu tangkis sendirian. Saat itu aku langsung mandi dan pergi ke kamar. Karena badanku capek banget, nah pas pagi hari aku mendengar suara mama berteriak karena Farhan telah tewas." Dan yang terakhir ada ibunya, guys. Dia bilang, "Saya nggak tahu jelas terjadinya pembunuhan ini. Soalnya Farhan ketahuan udah tewas pas pagi hari, Pak. Semalam saya tidur pulas banget dan gak pernah ada pikiran buruk sama Farhan. Tapi tahu-tahu dia telah tewas tidak bernyawa." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira siapakah yang telah membunuh Farhan? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Fitri, guys. Karena dia bilang kalau main bulu tangkis sendirian. Dan gak mungkin banget dong kalau dia bermain sendirian. Pasti kalian terkecoh nih. Siapa nih yang masih salah jawabannya? Tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Pada suatu ketika ada kejadian pembunuhan di suatu rumah. Korbannya adalah Jeffrey dan dia tewas karena ada yang sengaja meracuninya. Pamannya menemukan dia di kamarnya tergeletak tidak bernyawa. Karena panik, pamannya langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Jeffrey. Detektif datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Angga. Dia bilang, aku seharian ini ada di kamar soalnya lagi sibuk mencari judul skripsi. Sampai-sampai aku nggak tahu kalau adikku Jeffrey telah tewas di kamarnya. Soal pembunuhan ini saya nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada ibunya. Dia bilang, aku seharian ini lagi nggak ada di rumah karena lagi ada klien kerja dari luar kota. Jadi aku harus nginep selama kurang lebih seminggu. Aku pun menitipkan Jeffrey sama asisten rumah tanggaku untuk menjaganya. Aku kaget kalau sekarang anakku telah tiada. Yang ketiga ada asisten rumah tangganya. Dia bilang, aku baru 2 hari kerja di sini dan tugasku di sini menjaga Jeffrey dari siang hingga malam. Mana mungkin saya tega membunuhnya. Sebelumnya Jeffrey meminta untuk dibuatkan sereal kesukaannya dan saya langsung tinggal dia ke lantai atas untuk menjemur pakaian. Dan abis itu saya nggak tahu apa-apa lagi. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, kira-kira siapakah pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum pembunuhnya? Jadi kalau kamu perhatikan omongannya, dia bilang kalau dia menjemur pakaian di lantai atas. Tapi kalau kamu teliti, rumah Jeffrey itu nggak tingkat ya. Dan di sereal yang dimakan Jeffrey kayaknya udah nggak layak untuk dimakan tuh. Hayo, siapa juga nih yang udah curiga sama ART-nya? Wah, kita sama nih. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika ada sebuah pencurian di sebuah mall di Jakarta, tepatnya di toko butik dan fashion ini. Di dalam toko ini ada sebuah berangkas rahasia yang isinya uang yang jumlahnya sangat banyak. Suatu ketika berangkas itu dijebol dan uangnya hilang semua. Padahal ada laser yang bisa berbunyi kalau disentuh oleh orang. Manajer toko memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri uang di berangkas itu. Polisi datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang baru aja masuk ke toko butik. Yang pertama ada Pak Joko. Dia bilang, aku seorang customer yang baru aja